era digital yang sekarang, akhirnya kita mengarahkan customer itu sekarang berjual seperti di era digital, tidak harus yang manualan lagi. Jadi customer itu di JNE kita sudah bisa kasih layanan dashboard atau sistem gitu yang mereka bisa mengerjakan semua dari rumah gitu Pak. Jadi mereka mau mencetak resi atau mengecek kiriman atau pencairan dana atau apapun itu, request pick up sudah dari rumah gitu Pak. Bahkan Jadi, mengirim barang pun dari rumah. ya, Iya, benar. Tuntutan dari customer kan kirim sekarang sampai sekarang. Itu customer. Iya, iya. Nah, di JNE dengan SDM yang ada, dengan kemudian IT yang ada, sarana prasarana yang kami ada, kami sudah terkonek semua untuk NTT. Dari Kupang sampai Betun, mobil kami sudah jalan tiap hari. PP. Kupang atau Mua ada Kupang atau Mbak sampai Malaka, itu PP. gitu ya. Kemudian dari Labuan Bajo sampai Larantuka itu sudah terkonek semua. Pemirsa, jumpa lagi di Timex Forum. Kali ini kita akan bincang-bincang dengan JNE Kupang sebagai suatu perusahaan jasa pengiriman barang. Peran JNE sangat besar, apalagi kehadiran di Kota Kupang sudah dalam waktu yang cukup lama. Kita rasakan bersama peran JNE sangat besar, sangat membantu kehidupan perkembangan perekonomian di suatu daerah. Kita tahu baru-baru JNE merayakan ulang tahunnya yang ke-32 tepat di tanggal 26 November kemarin. Ini suatu usia yang cukup panjang dengan rentang pengabdian yang telah dilaksanakan untuk seluruh negeri dalam rangka membangun negeri ini. Kini telah hadir di podcast Timex dua pimpinan JNE cabang Kupang, yaitu Bang Fuad Taufik sebagai Head Office Sales Marketing dan Bang Haris Sandi sebagai Subunit Sales Retail. Salam sehat. Salam sehat. Sehat selalu. Sehat selalu. Sehat selalu, ya. alhamdulillah. Ya, jumpa lah di Timex Forum kali ini. Kita akan bincang mengenai JNE berkaitan dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat NTT sampai dengan saat ini. Saya mulai dari Mas Fuad ya. Ya, kemarin kita ulang tahun Ya. 32. Bagaimana perayaan di Kupang kemarin? Kalau untuk perayaannya sendiri awalnya karena tasakuran untuk yang kemarin tanggal 26, kemudian seperti biasa karena kalau untuk di JNE yang sudah menjadi tradisi adalah kita melibatkan anak-anak yatim. Ya, itu Jadi tasakuran kemarin kita mengundang dua anak yatim atau dua tempat asuhan, ya. yaitu Secara dari, nasional juga begitu ya Mas? ya nasional kita lakukan sama. Jadi kalau untuk Kupang itu dari Panti Asuhan Ebenezer, Weba, sama Panti Asuhan Nurul Saadah Masjid Raya. Masing-masing Panti Asuhan ada 15 anak yang kami undang untuk sama-sama ya berbahagia dengan kami. Terus kemudian besok tanggal 4 Desember baru kita mengadakan puncaknya yaitu family gathering yang kita mengundang seluruh karyawan dan anggota keluarganya dan jaringan agen-agen juga untuk sama-sama dengan kita merayakan ulang tahun rencananya di Subasuka. Gitu. Mas Hari, pesan atau tema dari perayaan ulang tahun kita kali ini apa nih? Jadi untuk tema ulang tahun kali ini tagline-nya bangkit bersama ya Bangkit Pak ya. bersama, ya. Jadi kita tahu mungkin beberapa tahun ke belakang ini Indonesia atau secara dunia lah Global ya. dilanda COVID. Jadi memang untuk tahun ini kenapa tagline-nya kita bangkit bersama? Karena memang tahun ini JNE sampai di tahun ini kita bisa bangkit nih. Ya, tahun kebangkitan, tahun kebangkitan. Betul. Jadi mungkin itu sebagai doa juga ke depan untuk semuanya juga untuk tetap bisa bangkit walaupun keadaan seperti ini gitu sih. Siap. Mas Bang Fuad ya. Selama ini JNE cukup terkenal loh untuk perusahaan jasa pengiriman barang di NTT. Sejauh evaluasi Bang Fuad, kemarin juga ada hantaman COVID, keterbatasan. Tentu JNE melakukan terobosan-terobosan. Ya. Apa sih yang dilakukan JNE untuk terus meningkatkan pelayanan? Yang jelas sesuai dengan tagline-nya kita adalah connecting happiness. Itu sudah menyambungkan kebahagiaan. Itulah yang menjadi motivasi kami untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada
kepada masyarakat dimanapun berada sampai di pelosok. Musibah COVID salah satunya itu adalah menjadi tantangan bagi kami, bagaimana bisa kami eksis, kemudian bagaimana kami bisa melakukan mengantarkan sebuah paket dengan halangan tadi. Berarti kita harus kerjasama dengan pihak yang terkait, dengan gugus COVID, kemudian kita menyiapkan pihak mungkin aparat desa, kemudian dengan berbagai armada ataupun vendor yang bisa kita kerjasamakan sehingga barang ini di kita agar tetap lancar. Dan alhamdulillah selama pandemi kemarin tidak ada masalah bagi kami, khususnya di NTT, malah itu sebagai pemacu bagi kami supaya kami lebih baik lagi. Dan ya alhamdulillah sampai dengan hari ini selama COVID pun kami tidak ada pengurangan karyawan. Eksis ya? Eksis alhamdulillah. Kemudian juga dengan COVID kita bisa melaksanakan vaksinasi bersama dan karyawan-karyawan JNE pun sama-sama sudah kita vaksin bersama. Ya. Kalau untuk vaksin bersama kemarin kami kerjasama dengan puskesmas kota, dengan juga kami libatkan juga masyarakat yang di sekitar kantor dan juga beberapa kali juga donasi yang kami berikan terhadap pasien maupun bersama dengan pemerintah untuk distribusi APD. Dan kami pun di sini juga mendistribusikan APD ataupun alat-alat yang dikirim dari Jakarta, Surabaya yang kami harus teruskan, termasuk adalah kita distribusi tabung oksigen itu ke rumah sakit Angkatan Laut sama rumah sakit Cito di Atambua. Gitu. Apapun kondisinya peran dari JNE tetap sangat penting ya. Ya. Sebagai pendistribusi barang-barang logistik ya. Iya betul. Bagaimana bisa diatasi COVID kalau barang-barang kebutuhan itu tidak didistribusi? Jadi dari barang yang kecil sampai dengan yang barang yang besar, intinya masih bisa masuk di kategori barang itu bisa dikirim, ya kami akan terima. JNE akan kerjakan itu. Siap. Ya mungkin dengan seluruh jaringan yang ada, kekuatan SDM yang kami punya, ya dan kolaborasi kami dengan beberapa termasuk adalah tim X gitu kan, juga membantu kami bagaimana supaya ya berita ataupun informasi yang ada bisa sama-sama diketahui oleh orang luar gitu sih Pak. Supaya connecting happiness. Mas Hari, ini milenial nih. Terobosan yang dilakukan apa nih sesuai dengan perkembangan zaman digital sekarang? Apakah JNE juga ke arah itu? Jadi memang kita di JNE juga semua diarahkan untuk siap ikut evolusi zaman yang sekarang di era digital ini. Jadi di JNE juga ada program-program atau layanan-layanan atau produk-produk yang mengikuti era digital sekarang gitu sih Pak Kristo. Gitu. Seperti apa sih konkretnya? Jadi mungkin sekarang jadi di era digital sekarang siapa sih yang nggak pakai smartphone? Iyalah. Ya. Jadi dari anak-anak kecil juga kita lihat udah bisa megang smartphone gitu kan Pak. Jadi dari situ dari JNE melihat ada potensial nih dari era digital yang sekarang, akhirnya kita mengarahkan customer itu sekarang berjual seperti di era digital, tidak harus yang manualan lagi. Jadi customer itu di JNE kita sudah bisa kasih layanan dashboard atau sistem gitu yang mereka bisa mengerjakan semua dari rumah gitu Pak. Jadi mereka mau mencetak resi atau mengecek kiriman atau pencairan dana atau apapun itu, request pick up sudah dari rumah gitu Pak. Bahkan jadi, mengirim barang pun dari rumah. Ya. Jadi udah sekarang ya. Udah seperti itu. Beda sama dulu ya. Iya. Dulu kita pikir dari rumah. Kalau dulu kan customer harus membawa barangnya ke rumah ya. Kalau sekarang istilahnya ya pick up, jemput kiriman kita bisa. Istilahnya customer itu melakukan transaksi kalau dulu harus ke ATM. Iya. Nah, sekarang bisa pembayaran via banking ataupun bisa juga COD. Nah, kemudian itulah yang dilakukan oleh JNE secara nasional, dan di Kupang pun sudah ada beberapa ya, mungkin sekitar ada 20 orang yang sudah menggunakan layanan kami yaitu Jaspot dan COD retail kalau namanya di kita. Sehingga tinggal daftar. Nah, itu juga ada syaratnya untuk menjadi mendaftar COD retail. Itu hanya KTP sama NPWP saja. Tidak pakai biaya. Gratis tanpa ada biaya apapun itu. Jadi tiap hari edukasinya gimana Mas Hari? Jadi untuk pendaftarannya itu cukup seperti yang Pak Fuad bilang tadi.
cukup hanya ada KTP, NPWP, mungkin ada tambahan sama member JLC sih. Itu ada sistem kememberan di JNE juga. Untuk sistem membernya juga gratis, tidak berbayar juga. Daftarnya cukup hanya nama sama alamat email saja. Dan sekarang kita lihat siapa sih yang nggak punya email, punya smartphone, punya email, jadi makin tertantang ini. udah connect semua sih sekarang, jadi nggak susah lagi sih. Jadi untuk segi pendaftarannya mungkin bisa DM ke IG-nya JNE Kupang juga, bisa tanya-tanya juga di situ, atau bisa menghubungi di customer care juga, ada nomor customer kita juga di 0822 9900 7800, itu bisa dihubungi di situ, atau bisa ke JNE cabang utama Kupang, ketemu dengan saya atau Bapak Fuad, pasti kita bantu. Siap. Bang Fuad, untuk pengembangan JNE di NTT, kalau saya tidak salah saat ini sudah menjangkau seluruh NTT, Bang ya? Alhamdulillah sampai dengan hari ini kita sudah ada di hampir 100 titik. 100 titik 100 di titik, 22 kabupaten kota. Kabupaten sampai dengan kecamatan. Sampai kecamatan malah Sampai sekarang. kecamatan. Jadi kalau di JNE ini kan sangat ekspansif ini. ya, karena itulah yang tadi, satu adalah connecting happiness. Bagaimana menghubungkan barang ini sampai di kecamatan. Iya. Nah, dengan adanya agen-agen yang di JNE ini, satu sebetulnya adalah kalau dari saya pribadi, kenapa kita harus buka agen JNE sampai kecamatan adalah kalau prinsip saya adalah memudahkan masyarakat untuk bertransaksi. Apakah dia akan membeli barang atau akan mengirim barang ke keluarganya yang di luar kecamatan tersebut. Karena kalau dulu orang kirim dari Maurole di ND, kan harus berangkatnya ke ND dulu. Nah, sekarang di Maurole sudah ada titik JNE di situ. Jadi orang tidak perlu lagi dia berangkat ke ND. Cukup barangnya diantar ke JNE Maurole, nanti Maurole yang ngirim barangnya ke ND. Sama halnya dulu, orang kalau belanja barang atau kiriman dari luar, dia harus ngambil barang di ND. Sekarang JNE Maurole yang akan ngantar barang ke Maurole. Bukankah itu nanti menambah biaya untuk konsumen? Secara ongkos kirim iya, tapi secara kecepatan, ya, secara kecepatan. Nah, yang dulu mungkin seminggu, sekarang cuma kalau dulu mungkin 2 minggu, sekarang cuma seminggu barang sudah nyampe. Gitu, karena kalau di kita adalah ada namanya SLA, Self Service Level Agreement. Itulah barang ini harus berapa hari sampai di customer. Kami melakukan itu. Nah, SLA inilah yang menjadi acuannya kami. Kenapa kami harus buka agen di kecamatan-kecamatan? Nah, agen yang di kecamatan ini pun bukan kami yang buka, kami bermitra dengan masyarakat setempat. Oh, prinsipnya begitu, polanya seperti itu ya, bermitra ya. Ya, jadi yang mitra-mitra ini ya agen-agen yang di kecamatan mitranya kami. Oh gitu. Ada masyarakat, yang penting satu tadi adalah jujur, jelas, karena kan barang COD itu kan. Itu. Nah, kalau barang orang kirim, dia langsung kirimkan ke kabupaten gitu. Jadi kami membuka mitra, dan kalau di 22 kabupaten itu sudah ada semua, dan sekarang mungkin dari ujung Mota Ain sampai ujung Pulau Komodo itu sudah ada JNE. Sudah ada semua ya. Sampai di ND sudah ada, tinggal Sumba sudah ND. juga kan? Sudah ada semua. Jadi hampir kecamatan, sampai di Poking mungkin kita sudah buka agen juga di Poking, di Kapan untuk yang timur ya, di perbatasan Wini, Mota Ain, Malaka itu pun sudah ada. Dan kebetulan kami sudah keliling seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan 4 kabupaten pun kami sudah kunjungi. Jadi memang, nah potensi budidaya kan, kenapa kami juga harus ada di sama supaya tadi sih di desa atau kecamatan ada potensi itu kan cukup besar. Ada kain tenun, ada madu, ada kria, ya kan? Bukan produk itu harapannya bisa keluar dari NTT. Nah, JNE pun salah satu fokusnya adalah bagaimana membantu UKM supaya naik kelas. Dengan pola kemitraan tadi. Dengan pola kemitraan tadi sudah menghasilkan berapa titik sekarang? Sekarang hampir 100 titik ya. 100 titik. Di NTT luar biasa gitu. Tentu ada hubungan kaitan dengan digital tadi ya, Mas Ari. Apakah di 100 titik itu udah terjangkau semua, dan bagaimana progresnya menggunakan digital itu sejauh ini seperti apa? Semakin baik atau ada titik-titik tertentu yang masih manual? Seperti apa, Mas Ari? Jadi untuk dari semua titik kita memang
tidak semuanya memang sudah terjangkau dengan sistem yang dibangun, kita bangun sekarang. Hanya memang dari 2 tahun ke belakang lah kita mulai mendigitalisasi customer kita atau titik-titik kita. Memang cukup challenge sebenarnya, apalagi dengan kemampuan posisi daerah NTT ini dengan jaringan juga di sini. Tapi kita jadinya itu setiap tahun kita tetap berkembang dan mau dibilang udah lumayan hampir semua titik ibu kota kabupaten sudah tersentuh dengan sistem era digital kita. Hanya memang ada beberapa kecamatan yang memang belum terkoneksi tapi sudah bisa terbackup dengan sistem kita yang lain juga sih Pak. Jadi tetap kita kedepannya akan usahakan untuk sampai ke titik kecamatan pedalaman juga bisa menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di JNE. Karena memang itu sangat prospek memang. Digital ini akan terus berkembang. Iya. Sehingga bisnis ini akan terus berkembang pula. Iya, betul. Karena mungkin jasa pengiriman adalah sekarang bisnis yang mungkin diincar oleh semua orang. Iya. Karena dia tidak kenal COVID, tidak pernah kenal pandemi apapun, dia tidak ada. Tergantung bagaimana kita bisa fight, bagaimana kita bisa eksis. Kemudian yang jelas adalah kita inovasi. Dan siap tahan banting. Dalam kaitan itu Bang Fuad, pertanyaannya bagaimana dengan persaingan saat ini? Kalau kami menganggap kompetitor, bukan persaingan, tapi bagaimana kita bisa ya dengan sendiri kita harus inovasi. Kalau kita tidak ada kompetitor ya kita sudah nyaman saja, tenang saja. Tapi ternyata kalau ada kompetitor baru kita berarti saya harus mungkin bukanya lebih awal, tutupnya lebih lat, delivery-nya lebih cepat. Terus bukan saya pengen dapat kiriman banting harga itu bukan. Tapi kalau di sini adalah memang yang kita jual adalah servis. Terus kemudian harus lebih bagus. Ya, karena sekarang kan kemudian di JNE ini kan semua sekarang satu HP ini bisa multi aplikasi. Bisa namanya My JNE download itu di Play Store, itu bisa untuk ngecek tarif, ngecek ongkos kirim ya. Kemudian untuk ngecek kiriman juga bisa. Kemudian bisa untuk daftar JLC yang tadi disampaikan, itu juga bisa digital tadi dijelaskan Mas Ari tadi ya. Terus kemudian JOB kita juga ada, JNE online booking juga bisa gitu. Dan kalau untuk di kecamatan pun agen-agen yang kami di kecamatan juga harus menggunakan HP Android. Karena di saat dia delivery nganter barang, update-nya adalah harus foto orang dan barangnya. Dan secara otomatis dari sini dia langsung masuk ke komputer, sistem database. Jadi orang kirim hari ini datang tinggal ada, yang penting ada nomor isinya, mau cek di mana pun itu bisa. Saat ini, yang melakukan siapa, jam berapa, harga barangnya berapa, yang dikirim itu apa. Mas Ari bisa cek ya. Betul. Jadi bisa yang semua ya. Bisa. Jadi yang betul yang tadi saya bilang yang ada beberapa toko-toko online shop yang di Kupa yang lumayan gede yang kita sudah inkulkan layanan itu, Pak. Itu dari adminnya mereka atau bos ownernya mereka juga langsung bisa ngecek langsung di laptop kirimannya mereka dari awal penginputan kiriman sampai dijemput kiriman sampai sukses delivery. Itu kenapa kurir foto penerimanya Pak, karena memang nanti setelah sukses dari kita sebagai owner ini online shop itu langsung bisa lihat foto penerimanya gitu Pak. Jadi nggak harus ke kantor JNE untuk ngecek lagi Pak ini kiriman saya sudah sampai atau belum, diterima atas nama siapa, udah semua benar-benar sesuai dengan tagline happiness. Bahagia, connecting happiness ya. Karena tadi sih JNE itu adalah di tengah antara seller dengan buyer. Kami di tengah. Sellernya adalah puas beriklan, buyernya membeli dengan kecepatan waktu, barangnya sama sesuai dengan. Nah, bagaimana seandainya kalau umpamanya pas saat barang diterima tidak sesuai? Nah, ini yang kadang-kadang terjadi. Kadang-kadang terjadi di lapangan. Belinya celana, ternyata yang datang warna putih. Ternyata yang datang warnanya beda, ukurannya beda. Nah, kalau di kita adalah silakan diterima dulu, jangan dibayar, nanti tinggal komplain. Komplainnya adalah ke penjual seller. Nanti tinggal barang ini di retur, bisa menggunakan JNE. Seller dan buyer itu sangat ditentukan oleh mediator yang baik. Ya. JNE ada di situ. Alhamdulillah sampai dengan hari ini. JNE bertanggung jawab dua-dua loh. Betul. Jadi kita menghubungkan, makanya dua-duanya. Connecting happiness karena kita menghubungkan dari seller dan buyer. Gitu sih. Pertanyaan saya gelisah loh selama ini. Ya, bukan gelisah tapi mau tahu lah.
sistem pembelian sekarang ini kan lebih banyak menggunakan online. Ya. Saya bisa bayangkan semua masyarakat, semua pengguna Android, pengguna digital ini suka beli online. Saya bayangkan barang-barang yang dikirim itu begitu banyaknya. Itu kira-kira gimana sih? Berapa banyak, terus kesibukannya, kesulitan untuk mendistribusi itu? Ya tadi sih kalau dunia ekspedisi tidak semudah dan tidak segampang yang dibayangkan gitu kan. Tahu. Nah kalau di JNE sendiri kan secara operasional tadi satu kita harus membuka jaringan sebanyak-banyaknya untuk memudahkan kami distribusi setelah barang masuk. Kemudian jam operasional kami adalah 24 jam. Sama koran juga kalau gitu? Iya. Sama Timex juga? Iya sama. Karena kan kita tidak bisa, kalau di JNE itu tidak boleh ada barang yang berhenti stop. Betul. Makanya kenapa tadi saya bilang, Pak, mobil yang kami ke Timor itu sudah tiap hari berangkat jam 12 malam. Manajemennya sudah luar biasa. Iya. SOP-nya udah. Karena sekarang yang kita utamakan adalah customer. Ya, benar. Tuntutan dari customer kan kirim sekarang sampai sekarang. Itu customer. Ya. Nah di JNE dengan SDM yang ada, dengan kemudian IT yang ada, sarana prasarana yang kami ada, kami sudah terkonek semua untuk NTT. Dari Kupang sampai Betun mobil kami sudah jalan tiap hari. PP. Kupang Atomba ada Kupang Atomba sampai Malaka itu PP. Itu ya. Kemudian dari Labuan Bajo sampai Larantuka itu sudah terkonek semua. Kemudian yang di Sumba itu pun sudah terkonek dari ujung Waingapu sampai dengan Tambulaka. Itu sudah terkonek semua. Jadi barang masuk di Kupang maksimal jam 7 malam, itu langsung kami berangkatkan malam itu jam 12 ke Timor. Besoknya udah sampai juga. Besok jadi ferry. Jadi hitungannya Jakarta Atambua mungkin cuma 3 hari. Yang dunia harus 4 hari 5 hari. 4 hari 5 hari. Yang menguasai daerah, yang menguasai negeri ini JNE sebenarnya. Bukan menguasai sebetulnya. Tapi kan karena kita dilahirkan untuk benar-benar satu, ya alhamdulillah sampai sekarang JNE masih merah putih asli itu kan. Kita alhamdulillah sampai sekarang masih merah putih. Kemudian ya menjadi tagline-nya kami bahwa seluruh karyawan adalah keluarga. Jadi keluarga itulah yang menjadi penyatunya JNE di situ. Dan ya dengan berbagai macam dinamikanya tapi kita adalah keluarga. Problematika. Nah, dengan yang di kecamatan itu adalah keluarga kami. Keluarga tinggal mungkin ya penyelesaiannya pun penyampainya ya setelah keluarga. Itulah yang kami rasakan di NTT sendiri, yang saya sendiri sudah hampir 20 tahun di Kupang, dari 97 baru 22 tahun. Baru 97 saya masuk Kupang, ya dari dulu mungkin di Liba ini masih sepi, sekarang sudah kondisinya sudah rame. Ya itulah kemajuan yang mungkin salah satu dengan jumlah karyawan di NTT ini kami sudah hampir 400 ya. 400 seluruh NTT. Kalau untuk di Kota Kupang sendiri kami hampir 170. Iya memang harus. Nah, memang pusatnya di Kupang kan? Iya, di Kupang. Tapi kan di semua kabupaten kami sudah ada. Di Labuan Bajo dulunya hanya 5 orang, sekarang sudah hampir 60. Karena untuk di JNE kita ada 2 stesen. Ya, Kupang sama Labuan. Kupang Labuan Bajo. Jadi barang-barang yang tujuan Flores itu turunnya Labuan Bajo. Ya. Kalau turun Kupang, sekarang turunnya Labuan Bajo, sehingga mempercepat. Sehingga barang masuk di Labuan Bajo jam 5 sore, besok pagi sekitar jam 12 itu sudah sampai di Momere. Luar biasa. Dan itu tiap hari. Iya, tiap hari. Jadi H+1 pun udah bisa sampai Lembata itu lah. H+2 sampai Lembata. Luar biasa. Gitu. Saya masih penasaran soal barang-barang tadi. Barang apa yang paling dominan setiap hari? Dari e-commerce? Itu sumbangsi juga paling utama. Paling utama ya? Iya. Karena belanja online betul. tadi. Ya. Kita nggak bisa pungkiri kita NTT kan mau dibilang daerah konsumen lah. Konsumen Jadi juga. lebih banyak pasti fashion pakaian itu paling banyak sih. Dominasi lah untuk destinasi ke NTT lah. Apalagi persiapan peak season Natalan. Yes. Itulah masanya para marketplace memberikan diskon, kemudian juga ya dengan potongan diskon. Kan kalau untuk diskon kan dengan Blibli, Bukalapak, Lazada, Zalora, kemudian Shopee itu kan juga
bersama dengan JNE gitu kan. Oh. Iya gitu. Ada ya mungkin memang tidak semua tapi hampir semua dari mereka adalah kerjasama di JNE untuk pendistribusi untuk pengiriman bersama di pengirimannya. Dan hampir semuanya adalah COD. Luar biasa. Jadi berkembang dari 100 titik menjadi 150, 200 titik. Saya kira dalam waktu tidak lama. Ya, karena ini semakin berkembang ini bisnis. Betul. Ya harapannya semua kecamatan ada Kecamatan. JNE. Iya. Kita mungkin tahun depan mungkin lebih menyasar ke kecamatan-kecamatan ya. Kecamatan, Karena iya. memang untuk kabupaten kita sudah mau dibilang sudah ada titik semuanya lah, Pak. Iya, iya. Luar biasa ya. Saya ingin tahu ke depan ini tentu digital ya, Mas Ari ya. Sip, itu utama sih. Menjadi concern kita ya. Tetapi saya lagi-lagi soal persaingan tadi. Karena bukan tidak mungkin ya suatu saat nanti ada banyak pesaing, ada banyak Iya, kompetitor yang datang. Betul. Sangat tergantung dari pelayanan berikan tadi. Menempatkan diri sebagai apa istilahnya? Penengah tadi yang baik Ya, tadi. di tengah Iya. antara seller Iya. dan buyer lah. Ya, sebagai Penjual penghubung yang dan baik pembeli. ya. Apa inovasi-inovasi lain yang dilakukan selain yang disampaikan tadi untuk lebih mendekatkan, misalnya ada suatu kegiatan atau lain-lain lah dari itu semakin mendekatkan pelayanan kepada kedekatan lah secara emosional dengan Emosional. customer. Satu, semua karyawan yang baru di JNE harus training untuk menyamakan semua. Itu harus di training dulu supaya sama gitu kan. Jangan sampai antara di Kupang, di Beda ya, Atambua beda itu standar ya. standarnya. Makanya semua itu harus di training. Disamakan tentang produk knowledge-nya, disamakan, dipersamakan persepsinya supaya tahu. Iya, iya. Kemudian ya kegiatan training. Nah sekarang apalagi kan sudah zaman digital. Iya, Training tidak harus manual lagi. manual, offline. Offline. Sekarang bisa online. Online. Dan kalau di kami ya bukan hanya seminggu sekali trainingnya via online. Mhm. Dan kami terhubung mungkin ya berapa hari sekali kalau memang butuh ini urgent, apalagi di operasional di kami bagaimana percepatan delivery dan yang lain sebagainya. Ya kami harus segera actionnya. Jadi sekarang ya via Zoom, apalagi sekarang yang mungkin yang baru ada Google Meet, ada Team gitu kan, itulah yang kami gunakan. Iya, iya. Gitu sih itu. Jadi ya memang di JNE harus sekarang kita harus bisa mengupgrade. Mengupgrade Betul, diri. Kalau saya kan orang bilang zaman kolonial kelahirannya. Masih milenial juga. Masih kolonial. Cukup Karena ikut sekarang perkembangan sudah juga Iya, Bapak iya. beliau. Ya, kalau Dari saya kolonial ke Gen milenial Z, sekarang. Sekarang generasi namanya Kalau beliau ini tidak mengalami kolonial. makanya sekarang kami sedang menciptakan untuk generasi kedua supaya ada regenerasi lah Regenerasi, gitu. ya. Nah, harus ada mungkin di Persikubang juga sama gitu kan. Karena memang harus zamannya. Jadi memang ya tadi sih itunya. Pelatihan, training itu sekarang tidak harus offline. Iya. Gitu. Sekarang bisa online. Informasinya juga ya bukan hanya dari Kupang, dengan dari Jakarta pun itu biasa online dengan kami. Jika untuk percepatan itu Pak Tulis kami. Iya, iya. Gitu. Saya ingin mau dengar kisah menarik sih sebenarnya. Kalau sekarang sepertinya tidak ada cerita menarik. Kalau dulu awal-awal pasti ada banyak cerita menarik soal kerjaan JNE. Tanya Mas Ari pasti nggak tahu. Pasti Mas Ari tidak tahu. Iya sih, enggak. Mas Fuad, bisa ceritakan dulu awal-awal lah dari 97. Kalau kesini. kalau saya sendiri Kesulitan- masuk kesulitan. Kupang memang 97 tidak langsung di JNE. Saya dari rumah makan dulu kerjanya. Di rumah makan ya dari tukang cuci piring, kemudian belanja pasar, tukang masak. Sekarang udah jadi bos. Apa sih, Pak? Tapi kemudian di 2002 itulah mulai ya sama saya dengan owner itu kan sama-sama kami di Tiki awalnya. Karena memang antara Tiki dengan J itu satu perusahaan yang sama. Makanya sekarang pun JNE adalah tetap namanya Tiki Tiki JNE. Jalur Nugraha Eka Nugraha Eka Kurir. Kurir. Kalau JNE itu panjangnya lah Jalur Nugraha Nugraha Eka Eka Kurir. Kurir. Tapi Tikinya enggak bisa. Ya misalnya kalau Tiki itu kakak tertua Iya. gitu. Dan kan istilahnya dipisah, beda rumah tangga kan beda dapur. Iya, iya. Beda dapur beda koki. Nah bagaimana supaya orang banyak yang beli kan tergantung kokinya Betul. gitu. Nah di 2002 itulah mulai owner dan saya dicoba untuk menghandle JNE waktu itu. JNE pun waktu 2002 masuk ke Kupang pun masih numpang di rumahnya Tiki. Dengan kita pakai Vespa waktu itu, dan barang yang masuk ke Kupang pun saya masih ingat cuma mungkin satu plastik. Itu sekitar 10-13 barang. Iya. Saat itu 2002. Bulan saya nggak lupa bulannya gitu 2002. Vespa ya. Vespa. Karena zaman-zaman itu Vespa yang paling mahal. Ya JNE pakai Vespa, kantor pos juga pakai Vespa, Vespa, ya, KGP. betul. Kan waktu itu kan cuma ada pos, KGP,
Tiki waktu Tiki, itu. ya. Nah, Tiki. Tiki. Terus kemudian ada apa ya? BGR kalau nggak salah gitu. Nah, itu sama-sama kita, teman-teman juga masih berapa ketemu teman yang lama itu. Jadi jam itu dari 2002 kemudian semakin meningkat barangnya, kemudian ada peraturan dari pusat harus misah antara Tiki dengan JNE. Akhirnya waktu itu JNE pindah ke Bakunase 2004 kurang nggak salah. 2004 sudah akhirnya nambah karyawan, tapi saya itu pindah. Di JNE cuma sebentar, akhirnya pindah jadi sales pindah lagi jadi sales hampir 11 tahun jadi sales di perusahaan luar, masuk lagi 2014. Oh gitu Ya, ceritanya. jadi 97 bukan langsung di JNE sebetulnya, tapi dari 2003 kan 2003 saya keluar dari JNE lah istilahnya. Tapi kita masih karena bertetangga, informasi di luar seperti apa saya lumayan tahu gitu. Dan memang kalau dari saya adalah pengorbanan ibu dan bapak sebagai owner di JNE ini yang ya namanya awal itu kan pasti merintis dan merintih. Itu bahasanya kita seperti itu. Merintisnya tidak lama. Merintihnya itu yang berkesinambungan terus sampai dengan hari ini. Oh, sampai hari Itulah yang memotivasi kita sehingga tadi semua yang di sini adalah keluarga. Sehingga dianggap dijadikanlah keluarga yang ada di dalam JNE. Gitu. Mas Hari punya cerita unik soal ini khusus yang digital tadi. Mungkin pernah waktu itu saya masuk awal join di JNE mungkin 2018. 11 ya. Nah, kalau sampai sekarang berarti Betul-betul udah milenial ini. Ya, karena saya masuk lagi 2014. Masuk lagi. Jadi awal masuk di JNE itu saya sebagai petugas sales counter. Jadi mungkin Bapak Ibu yang sering kirim dulu mungkin di kantor-kantor JNE Masih berharapan berharapan dengan saya dulu. Saya yang petugas melayani itu. Ya mungkin cerita uniknya sih mungkin yang saya pikir tagline-nya JNE Connecting Happiness itu memang ada buktinya, bukti ada buktinya. Jadi ya mungkin ini cerita asmara lah. Ada seseorang datang kirim barang gitu, gitu. mungkin mereka pacarannya LDR nih istilahnya. Mungkin pacarnya waktu itu di ND kalau nggak salah. Tujuannya ke ND. Nah, SOP kita kan harus memeriksa isi kiriman nih. Wah, iya. Jadi saya bilang minta maaf Kak, mungkin saya boleh periksa dulu kirimannya. Dari segi pengirim si cewek ini agak malu-malu gitu. Dia bilang, aduh kak, ini jangan nanti beta pulang baru cek. Minta maaf Kak, SOP kita harus periksa bersama nih. Oke, mungkin dia juga bilang, oh udah mengetahui itu memang SOP. Ya udah saya buka dan isi di dalam itu ada coklat dan ada kata lah. Ada kata-kata cinta lah gitu. Jadi mungkin saya baca juga tulisannya yang di dalam paket itu mungkin tulisannya ikan hiu. Boleh nggak di? Jangan, nanti pengen nonton. Nggak terlalu apa. Itu jelang Valentine jangan. Ya, pas itu momennya. Kalau kata-kata Valentine nggak apa-apa. Gitu. Si pengirimnya sampai muka merah lah. Bilang nggak apa-apa. Dari situ pas setelah saya kirim juga, saya berpikir oh memang tagline. Jadi JNE itu bukan hanya mengirim barang yang apa juga, tapi untuk orang yang lagi LDR juga bisa menyatukan ya. Gitu loh. Tugas mulianya. Jadi saya juga memaking barangnya juga yang wah prepare banget nih, harus sampai sampai di pacarnya juga harus betul-betul masih aman lah barangnya gitu. Ada cerita-cerita unik ya. Iya, dan itu yang pacaran. Sekarang kan kayak di daerah Pulau Komo di Labuan Bajo itu anak-anaknya kan pada di pondok. Jadi di pondok, banyak di pondok pesantren gitu ya. Oh, di pondok pesantrennya. Jadi orang anak-anaknya itu minta oleh-oleh itu dari kampung. Ada yang kirim sabun, kirim kue, kirim sampo, itu dari kampung. JNE mengirim. Iya, dapat JNE ngirimnya. Dan ada yang Komodo ya? Pulau Komodo ada titiknya di situ. Ada JNE. Di Pulau Komodo, Pulau Seraya, Pulau Rinca itu ada JNE sana. Sehingga tadi orang-orang yang dan kayak kemarin waktu Covid pun anaknya di Jogja karena kasihan itu orangnya tuh kirim dari sini. Ada mungkin temulawak, ada yang masker. Itu anak di sana. Kasihan anak saya di sana 2 hari nggak bisa keluar dari rumah. Dikirim lewat JNE. Jadi memang tadi apapun dari JNE itu bisa dikirim. Luar biasa. Yang nah mungkin kalau sekarang kita ini adalah hanya Indonesia. Padahal di JNE sekarang bisa kirim ke Timor Leste. Itu bisa. Ke luar negeri kita bisa. Kita Timor Leste atau ke luar negeri lah, mungkin ke Malaysia, ke Italia, ke Singapura itu bisa. Ke Timor Leste udah jalan? Timor udah jalan. Udah jalan. Sudah hampir 2 tahun. 2 tahun. Kita ke Timor Leste. Ya memang
nanti kan berlaku adalah ketentuan yang berlaku, Iya, gitu ada kan. Barang apa ke- saja yang boleh, barang keimigrasian yang kan. tidak, gitu. Tapi intinya kita sudah bisa ngirim barang ke Timor Leste sampai dengan penerima. Armadanya nyambung. Dari Motain Kita ada menggunakan vendor. oh vendor. Ya, Ada kita ada vendor di Ada Atambua, kemitraan. tapi dia langsung bisa Langsung sampai ke ke sana. Oh, iya. Timor Leste. Jadi memudahkan orang Memudahkan dari sudah sini. kemana-mana sudah Nah sampai sekarang luar negeri. Kupang pun menjadi pintunya dari luar Mm-mm. untuk kirim barang ke Timor Leste lewat JNE Kupang. Kalau dulu kan harus Batam dan Pasar, Iya, iya, lewat Denpasar. Timor Leste gitu kan. Nah sekarang bisa lebih simpel Jadi, sekarang. apa juga Batam, ya? Kupang Atambua, Atambua Timor Leste. Harganya lebih murah lah. Lebih murah, lebih cepat juga. Lebih Iya. cepat. Luar biasa ngobrol kita dengan JNE. Karena terus terang aja JNE sangat terkenal di sini. Ya. Apalagi titiknya udah cukup banyak, seratusan ya, seratusan titik, betul-betul sangat membantu daerah ini, sangat membantu provinsi ini dalam melaksanakan pembangunan. Karena pembangunan dilaksanakan tentu harus membutuhkan barang-barang logistik yang dikirim dari luar. Ya, di akhir bincang-bincang kita ini, apa yang mau disampaikan Mas Hari dahulu Boleh lah. kepada Siap. pemirsa Baik. yang juga ke customer JNE juga. Pastinya harus menjadi customer JNE Iya, iya. juga. Jadi mungkin ini pesan-pesan dari kami juga dari JNE mungkin untuk seluruh masyarakat di NTT, mungkin kita bisa lihat dengan teknologi yang ada, mungkin dari pelaku-pelaku UKM, UMKM atau online shop yang ada di NTT, ayo kita bangkit bersama gitu. JNE siap bantu kok. Jadi untuk mau dari nomor kontak mungkin bisa di DM ke IG kita juga, atau mungkin nanti di bio video ini mungkin saya lampirkan nomor kontak saya juga dengan nomor kontak Bapak Fuad juga, Bisa. atau mungkin yang di area Kota Kupang khususnya mungkin bisa langsung ke kunjungan ke kantor kami. Itu minta bertemu dengan tim sales lah. Jadi kita siap membantu untuk pelaku-pelaku usaha ini untuk bergerak ke arah era digital, karena saya sudah merasakan juga sistem yang ada di JNE itu sangat wow. Ada beberapa customer yang memang kita sudah include-kan sekitar 20-an customer dalam Kota Kupang, itu mereka sudah merasakan sendiri kemudahannya. Dulu yang saya harus ke kantor JNE, sekarang saya tidak pernah ke kantor JNE lagi. Semuanya udah dari laptop, mau dari pembuatan resi kiriman, request jemput kiriman, pencairan dana COD, monitoring posisi kiriman sudah sampai mana, sampai foto penerimanya juga sudah bisa diakses dalam satu genggaman. Jadi untuk itu dashboard kita kasih ke customer juga gratis tanpa ada biaya apapun. Jadi mungkin customer kita mungkin atau ada pelaku usaha yang di NTT mungkin bisa kolaborasi dengan JNE lah untuk kedepannya supaya bisa sama-sama bangkit nih. Gitu sih, Pak. Oke, Mas Hari. Terima kasih banyak. Bang Fuad, Siap. apa yang mau disampaikan pada pemirsa? Yang pertama adalah kami mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Timor Express, kemudian yang kedua kepada seluruh masyarakat NTT yang sudah mempercayakan pengirimannya selama ini menggunakan jasa JNE, dari yang kecil sampai ada yang besar gitu kan, karena di kita kan juga ada customer yang besar seperti KPP Pratama, BNI, BRI juga sudah menggunakan BPJS Kesehatan, itu pun sudah menggunakan JNE gitu kan. Terus kemudian customer yang online yang tadi sampaikan Ari itu yang dulunya hanya sebulan cuma 5 kiriman, ternyata dengan dia hanya fokus jualan saja sekarang sudah sebulan bisa menjadi 20, 30 dan peningkatannya lumayan sih sampai 50% dari awal transaksi. Kemudian segala kebutuhan dan kemudahan di JNE nanti para pemirsa bisa menghubungi di JNE di di CS 0822 9900 7800. Itu nomor CS-nya kami. Silakan, mudah-mudahan kami bisa tetap eksis di NTT di Indonesia dengan sesuai dengan motonya kami adalah connecting happiness, bisa membantu di pemerintah di lapangan pekerjaan. Itu aja Pak Kristo. Baik, terima kasih Bang Fuad, Mas Hari. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita dengan JNE Cabang Kupang yang baru merayakan ulang tahun yang ke-32. Harapan kita semoga JNE tetap melaksanakan fungsinya, tetap berperan membangun daerah ini dengan menghubungkan daerah kita dengan berbagai macam daerah di Indonesia maupun luar negeri demi membangun NTT. Sesuai dengan motonya, sesuai dengan tagline-nya,
Connecting Happiness. Dan tema yang diangkat tahun ini dalam ulang tahun ini yaitu bangkit bersama. Bangkit bersama. Demikian bincang-bincang kami dengan JNE. Jumpa lagi di podcast selanjutnya.